Jumpa lagi di video kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan akan cloud computing. Nah, kenapa sih kok sekarang ada banyak yang beralih ke cloud computing? Nah, kelebihannya apa saja sih? Mari kita kupas ya di video kali ini. Ya, jadi komputasi sebelumnya itu disebut komputasi on premise ya. Komutasi on-premise ini seperti apa? Komutasi on-premise ini ada server, nah tapi dikelola oleh internal perusahaan. Nah, jadi perusahaan menyediakan sumber daya untuk mengelola server dan orangnya juga. Nah, apakah itu bagus? Apa saja yang harus dipersiapkan kalau gitu? Yang pertama jelas servernya, ya, perangkat keras, perangkat lunak, ya, kemudian raknya, ya, rak server itu kurang lebih harganya 2 juta ya, itu yang murah. Nah, ada yang mahal lagi, lebih mahal lagi tergantung ukurannya. Kemudian harus menyediakan jaringan. Nah, ini kan server di sini ya. Kemudian ada jaringannya itu berbicara apa? Switch sentral. Nah, switch sentral ini juga tidak bisa disepelekan. Nah, namanya server switch sentral ya, portnya harus banyak. Tidak mungkin switch sentral portnya cuma 5. Nah, port itu apa ya, bisa lihat di materi jaringan komputer ya. Nah, kemudian jaringannya mana, kabel ini ya. Kabel ya, kabel penghubungnya. Dan itu semua membutuhkan sumber daya untuk mengelola ini semua. Siapa yang mengelola? Orang yang tahu informasi teknologi. Ya, jadi tim yang mengelola ini tentunya juga punya keahlian masing-masing. Nah, orang yang bisa mengelola server belum tentu bisa mengelola jaringan ya. Orang yang mengelola jaringan belum tentu bisa mengelola server. Nah, apalagi nyari orang yang bisa holistik ilmu keseluruhan ini ya. Harganya juga tidak murah. Itulah komputasi on premise. Ya. Karena itu sekarang komputasi modern ya. Nah, komputasi modern dalam hal ini arahnya ke cloud. Cloud seperti apa cloud? Ya, ini sama nih. Ada servernya ya, server, ada komputer klien. Nah, ini sama nih. Nah, cuma yang membedakan medianya ya, menggunakan internet. Nah, jadi pengguna tidak perlu tahu di mana sih letaknya servernya ini. Nah, kalau di server on premise kita tahu, oh servernya letaknya di ruang server, oh, di lantai 1, lantai 2 dan sebagainya. Ya, kliennya dia cukup hanya membutuhkan browser saja. Nah, layanannya bisa berupa, contohnya ada yang namanya Amazon Elastic Compute Cloud ya. Amazon EC2 ini punyaannya Amazon. Nah, penyedia layanan cloud yang lain juga ada ya, ada dari Cloud miliknya Google, Alibaba Cloud, dan mungkin ada cloud-cloud yang lain. Ya, jadi analoginya komputasi cloud modern ini itu sama dengan kedai makanan. Sesederhana seperti pelanggan memesan di kasirnya kedai itu yang tidak terlalu besar ya, hanya satu, misalkan bentuknya bisa bentuk satu kontainer atau satu pick up. Nah, di situ pelanggan ke kasir ya, kasir ya, kan ke kasir misalkan pesan apa, oh, pesan burger. Nah, kasir mendata, kemudian mengkalkulasi, oh habisnya sekian ya. Kemudian pelanggan kan membayar.
membayar dan kasirnya meminta tolong ke juru masaknya. Kalau sudah makanannya diberikan ke kasir dan kasir memberikan ke pelanggan. Sesederhana itu komputasi modern. Ya, ini untuk lebih detail lagi nih ya, analoginya pelanggan memesan makanan ke kasir ini seperti pengguna meminta layanan video pembelajaran web melalui browser ya, cari ini ya, cara belajar HTML dasar, cara belajar PHP misalkan ya, cara buat desain web. Nah, ini di sini. Nah, seperti pelanggan memesan makanan. Kemudian yang kedua, kasir memvalidasi dulu bahwa permintaan tersebut sah. Nah, dalam hal ini pelanggan sudah membayar apa belum? Kalau sudah bayar, maka lanjutkan proses selanjutnya. Kalau belum ya bayar dulu. Sama, server juga memvalidasi apakah benar nih permintaannya kliennya ada di servernya. Kalau tidak ada, ditolak. Atau kalau ada orang jahat yang mau masuk juga, hacker misalkan mau menghack ya ditolak, ada firewallnya ya. Jadi memvalidasi. Kemudian setelah pelanggannya sudah membayar, maka si kasir ke belakang atau meminta kepada pembuat makanannya, chefnya, untuk membuat pesanan sesuai permintaan. Biasanya ditulis ya, biar tidak lupa kalau yang pesan banyak. Ya sama ya, server akan memproses permintaan ya, mengambil data, mencari, misalkan cari dari basis datanya yang apa, yang ada isinya video pembelajaran web. Cari ini, oh ketemu. Setelah ketemu, proses selanjutnya kasir kembali kepada pelanggan dan memberikan pesanannya. Ini sama, setelah ketemu datanya dikirim server, dikirimkan ke klien ya, dan ditampilkan di browser, dikirimkannya melalui media internet. Jadi gitu ya, komputasi modern itu seperti apa. Kemudian pengolahan data di server. Nah, nanti kalau orang awam ya, melihat mau mencari data aplikasi itu, melihatnya kadang sederhana sekali, tidak kita apa-apa, tapi sebetulnya di dalamnya itu banyak prosesnya yang cenderung rumit atau kompleks. Misalkan ini, kalau arsitektur servernya seperti ini ya, ada dua server nih, server aplikasi dan yang satu server database. Kalau bapaknya ini mau mencari tadi ya, misalnya materi mengenai web pembelajaran, dia nyarinya ke sini dulu nih, ke aplikasinya. Kemudian dari aplikasi dia nyari ke database-nya. Nah, ya, di server aplikasi ada kode program, di database server ada basis data. Kalau sudah ketemu, dikirimkan ke sini. Nah, ini dikirimkan juga ke browsernya ini ya. Nah, di sini apa yang kita pelajari? Di sini kita melihat bahwa untuk membuat server saja arsitekturnya bisa membutuhkan paling tidak dua server. Nah, bisa dibayangkan dua server beroperasi 24 jam, belum biaya listrik, AC dan lain sebagainya berapa itu. Nah, itulah yang menjadi tantangan bagi perusahaan yang masih baru atau biasanya startup. Nah, modalnya terbatas, sangat sulit untuk perusahaan menyediakan sumber daya seperti ini. Sedangkan perusahaan yang baru dituntut kompetitif ya, levelnya setara dengan perusahaan yang lama atau bahkan lebih baik. Kalau sama setara ya apa gunanya memilih perusahaan yang baru misalkan ya, untuk memberikan nilai tambah, nilai kompetitifnya salah satunya adalah menggunakan teknologi informasi ya. Maka kalau perusahaan baru sulit ya,
pengolahan data berbasis cloud itu ya tadi sudah kita bahas ya. Jadi sederhana sekali. Ya, ada klien, ada internet dan terhubung ke server cloud. Nah, ini sama, kalau konvensional modelnya seperti ini, tapi kalau di cloud modelnya kumpulan beberapa server. Ya, servernya ada banyak nih, ada API server, ada aplikasi, ada database dan lain sebagainya. Nah, dan pendekatannya yang lain lagi dari cloud computing adalah membayar untuk apa yang digunakan. Nah, sehingga misalkan waktu pertama kali perusahaan buka kan tentunya belum terlalu membutuhkan resource yang banyak ya, baru pengenalan ya, ya udahlah kasihlah uh, prosesornya 2 core aja, kemudian RAM-nya cukup 4 GB. Nah, tapi ketika sudah berjalannya waktu, apalagi ada promo yang harganya lebih murah dari pesaing, tentunya yang mengakses server itu lebih banyak. Kalau lebih banyak efeknya apa? Harus menambah kapasitas. Nah, kalau pendekatannya seperti itu, waktu awal membayarnya senilai 2 core dan 4 GB saja. Tapi ketika sedang ada promo atau selang 4 tahun 5 tahun baru upgrade, misalkan jadi 4 core, RAM-nya jadi 8 GB. Jadi tidak langsung jelek, langsung minta 4 core, 8 core, atau bahkan masuk kalau yang di on premise itu kalau beli server ya dari pertama belinya 6 core ya 6 core terus misalkan gitu. Nah, jadi ini sama ya. Pendekatannya di kedai makanan, pegawai dibayar hanya saat mereka bekerja di toko. Jika tidak bekerja ya tidak dapat gaji, tidak kerja ya tidak makan. Rada kejam ya, tapi pendekatannya kalau di cloud computing itu seperti itu kan benda mati. Nah, cloud computing. Ya, kemudian ya studi kasus kedai makanan. Nah, jadi gini misalkan ada kedai makanan namanya A, meluncurkan produk baru, produknya namanya Z, dan mempunyai strategi ya supaya ramai. Kedai tersebut memberi insentif diskon 60% pada semua produknya. Ya, misalkan produk apa, burger ya tadi ya, burgernya yang dari tadi sebelumnya harganya 10.000 diskon 60%. Nah, supaya menarik animo, nah, sehingga harganya 4.000. Nah, maka setelah diperkirakan wah, ini akan ada penambahan penjualan yang signifikan. Maka dari itu tidak mungkin kalau menggunakan hanya satu kasir saja, satu chef saja, maka dibutuhkan tambahan tenaga borongan yang dibayar pada saat itu juga. Gunanya buat apa? Tenaga tambahan itu harapannya untuk menambah respon time. Jadi supaya pelanggan yang datang pesanan banyak tidak membludak. Nah, terus membantunya apa ya? Bisa suruh bantu masak, suruh bantu cuci-cuci ya. Ya. Jadi tenaga tambahan itu diperlukan hanya saat itu juga just in time. Nah, ketika sudah tidak diperlukan ya sudah tidak diperlukan tenaga borongan tersebut. Bebas. Nah, kalau dalam studi server konvensional seperti apa? Nah, bayangkan kalau dalam server konvensional ketika ada ini misalkan kedai makanannya ini menggunakan sistem IT ya untuk pemesanan makanannya. Nah, kalau pakai server konvensional, ketika dibeli servernya RAM-nya baru 2 GB misalkan, core-nya prosesornya hanya 2 core, core-nya 2. Nah, tahu-tahu yang mesen banyak, orang mau buka halaman web untuk pemesanannya, aplikasinya tidak bisa. Nah, karena yang
merequest layanan dari server tersebut melebihi kapasitas server, sehingga hasilnya apa? Ini aplikasi tidak bisa diakses kalau di web ya. Terus apabila pemilik usaha ingin mengupdate servernya bagaimana ya, bisa saja administrasinya tidak mudah ya, harus melewati bagian purchasing, penawaran, mengakses server seperti apa untuk tambahannya, tidak mudah. Nah, dengan cloud computing ya, pendekatannya ya, kita menggunakan pay as you go ya, jadi yang digunakan itu yang dibayar. Nah, gambarnya seperti ini, ketika awal usaha ya bayarnya baru 1 keping emas ya. Bertambah-tambah ya, usaha bisnisnya semakin maju ya, biayanya juga semakin nambah. Nah, jadi bandingkan kalau tidak pakai cloud computing, kalau tidak pakai cloud computing bisa saja investasinya langsung segini. Nah, sedangkan perusahaan belum profit. Nah, jadi itu pengenalan mengenai cloud computing ya. Oke, saya kira gitu materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk epi coding.